Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seri bahasa Inggris dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang demonstrative pronouns. Demonstrative pronoun adalah kata ganti penunjuk, yaitu adalah salah satu jenis pronoun atau kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan, merujuk, atau mengidentifikasi suatu benda, orang, atau tempat secara khusus di dalam suatu kalimat. Jadi, demonstrative pronoun ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu. Nah, demonstrative pronoun ini digunakan untuk menggantikan noun yang menjadi fokus perhatian, sehingga membantu memperjelas apa yang sedang dibicarakan tanpa harus menyebutkan secara spesifik kata benda itu sendiri. Nah, demonstrative pronoun ini membantu memberikan informasi yang lebih tepat tentang objek atau orang yang sedang dibicarakan dalam sebuah konteks tertentu. Nah, demonstrative pronoun ini mereka mengacu pada benda atau orang yang dapat dilihat atau dipahami dengan jelas oleh pembicara dan pendengar. Ada 4 demonstrative pronoun atau kata ganti penunjuk utama dalam bahasa Inggris, yaitu ada this dan these, ini artinya ini, kemudian ada that dan those, artinya itu. Nah, apa bedanya? Mari kita bahas ini satu persatu. Oke, yang pertama, this atau ini. This digunakan untuk menunjuk benda singular atau benda tunggal. Nah, this ini digunakan untuk merujuk pada objek, benda, atau orang yang berada dalam jarak dekat atau sedang di dekat pembicara. Jadi kuncinya this ini adalah singular ya, dan dia berada di dalam jarak dekat si pembicara. Contohnya, this book is interesting. Buku ini menarik. Nah, jadi dalam kalimat ini konteksnya bahwa si buku ini berada di dekat si pembicara. Jadi konsepnya sama ya, kayak ini dalam bahasa Indonesia. Kemudian contoh selanjutnya, I like this movie. Saya suka film ini. Oke, jadi ini konteksnya si I ini atau si saya ini bisa menunjukkan bahwa si movie ini berada di sekitar dia atau di dekat dia. Contoh selanjutnya, this coffee is too hot. Kopi ini terlalu panas. Nah, di sini juga konteksnya bahwa kopi ini berada di dekat si pembicara. Nah, kemudian yang kedua ada these. Artinya ini juga. Nah, apa bedanya dengan this yang sebelumnya? Nah, this ini digunakan untuk menunjukkan benda plural atau benda jamak. Jadi, benda yang lebih dari satu. Kita udah bahas ya tentang singular dan plural di materi-materi sebelumnya. Nah, this ini digunakan untuk merujuk pada benda atau orang yang berada dalam jarak dekat atau sedang di sekitar pembicara, dan jumlahnya lebih dari satu. Contohnya, these tickets are mine. Tiket-tiket ini adalah milik saya. Nah, this di sini menunjukkan bahwa tiket-tiket ini berada di dekat si pembicara. Kemudian, karena dia adalah jamak, tickets, maka kita menggunakan are, bukan is ya. Nah, kalau teman-teman masih kurang paham dengan penggunaan ini, teman-teman bisa lihat di materi sebelumnya. Oke, contoh selanjutnya. These pillows are very comfortable. Bantal-bantal ini sangat nyaman. Di sini, this di sini menunjukkan tentang si bantal-bantal ini. Contoh selanjutnya, these are my devices. Ini adalah perangkat-perangkat saya.
Ingat lagi ya, karena ini jamak maka devices. Kalau satu dia kan hanya device. Oke, selanjutnya yang ketiga ada that, artinya itu. Nah, that ini digunakan untuk menunjuk benda singular atau tunggal. Dan that ini digunakan untuk merujuk pada benda atau orang yang berada dalam jarak yang lebih jauh dari si pembicara. Nah, contohnya, that fruit is yours. Buah itu punyamu. Jadi, konteks kalimat ini, si buahnya ini berada jauh dari si pembicara. Jadi, cara untuk menunjukkannya dia menggunakan kata that. That fruit is yours. Kemudian, that is your tea. Itu adalah teh milikmu. Nah, jadi di sini konteksnya bahwa si teh ini berada jauh dari si pembicara. Kemudian, that is Eiffel Tower. Itu adalah Menara Eiffel. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa Menara Eiffelnya berada jauh dari si pembicara. Selanjutnya yang terakhir ada those. Artinya juga itu, tapi ini digunakan untuk menunjuk pada benda plural atau jamak. Jadi those itu digunakan untuk merujuk pada benda atau orang yang berada dalam jarak yang lebih jauh dari pembicara dan jumlahnya lebih dari satu. Contohnya, those are my friends. Itu adalah teman-temanku. Jadi konteksnya si teman-temannya ini berada jauh dari si pembicara. Kemudian contoh yang terakhir, those hats are ours. Topi-topi itu adalah milik kita. Di sini juga konteksnya bahwa si topi ini berada jauh dari si pembicara. Oke, jika teman-teman ada contoh yang lain, mungkin teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar ya. Oke, jadi itu pembahasan kita tentang demonstrative pronoun. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman yang jelas kepada teman-teman. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam informasi yang saya sampaikan. Teman-teman bisa menyampaikan koreksinya di kolom komentar. Atau mungkin ada yang ingin didiskusikan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih.